Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang forward kinematika robot manipulator. Kinematika adalah cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakan tersebut. Ada dua jenis kinematika. Yang pertama adalah forward kinematics atau kinematika maju, dan yang kedua adalah inverse kinematics atau kinematika mundur. Kinematika maju atau yang sering disebut dengan joint space atau ruang sendi, yaitu berdasarkan sudut joint yang diinginkan atau berdasarkan sudut sendi yang kita inginkan, maka kita bisa menghitung posisi n efektor dalam koordinat kartesian atau koordinat x, y, z. Sebaliknya, untuk inverse kinematic atau kinematika maju, yaitu berdasarkan posisi n efektor yang diinginkan dalam koordinat kartesian x, y, maka kita bisa menghitung berapa sudut joint atau berapa sudut sendi yang dibutuhkan oleh robot manipulator tersebut agar posisi n efektor berada pada posisi koordinat kartesian yang diinginkan. Berikut ini adalah bagaimana kita melakukan perhitungan atau analisis forward kinematic atau kinematika maju untuk robot manipulator jenis planar 1 derajat kebebasan. Analisis kinematika dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri. Setiap komponen dalam ruang kartesius, yaitu x, y, z, dapat ditransformasikan menjadi ruang gabungan theta. Di mana kalau kita melihat gambar di sini, ini adalah jenis robot manipulator 1 derajat kebebasan, di mana hanya ada satu sendi dan satu link. L di mana adalah panjang linknya, theta itu adalah sudut pergerakan dari sendinya. Maka untuk mengetahui berapa posisi n efektor kartesian yang akan dicapai dengan pergerakan sudut sendi tertentu, maka dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Maka posisi X itu bisa dihitung dengan L atau panjang lengan dikali cos theta atau cos dari sudut sendi pergerakan sendinya. Sementara Y yaitu adalah L atau panjang linknya dikali sin theta atau sin sudut sendi pergerakan sendinya. Sebagai contoh, sebuah robot lengan planar 1 derajat kebebasan dengan panjang lengan atau panjang link 20 cm ingin berputar 45 derajat. Maka berapa posisi n efektor yang akan diperoleh jika link tersebut berputar 45 derajat? Dengan menggunakan persamaan trigonometri yang sebelumnya telah kita jelaskan, maka posisi X atau posisi n efektor yang kita bisa peroleh adalah dengan menggunakan rumus L dikali cos theta, di mana panjang lengannya atau panjang linknya adalah 20 cm, cos theta, theta-nya adalah sudut pergerakan sendinya adalah 45 derajat, maka posisi n efektor untuk X-nya adalah 14,14 cm. Sementara posisi Y-nya adalah sama dengan menggunakan rumus L sin theta, yaitu 20 dikali sin 45 derajat, maka akan diperoleh koordinat kartesian Y 14,14 cm. Contoh berikutnya adalah sebuah robot manipulator planar 1 derajat kebebasan dengan panjang lengannya atau panjang linknya adalah 20 cm, ingin berputar 90 derajat. Dengan perputaran tersebut, kira-kira berapa posisi n efektor yang akan dicapai? Dengan menggunakan rumus trigonometri yang sama, maka panjang X, posisi X-nya yaitu L cos theta 20 dikali cos 90 itu akan menghasilkan posisi n efektor di 0 cm. Sementara posisi Y-nya adalah L sin theta 20 sin 90 derajat, itu akan menghasilkan posisi n efektor Y 20 cm.
Contoh berikutnya adalah sebuah lengan robot planar 1 derajat kebebasan dengan panjang lengan 20 cm ingin berputar 135 derajat. Kira-kira dengan perputaran tersebut, berapa posisi efektor yang akan dicapai? Dengan rumus trigonometri yang sama, maka kita akan peroleh posisi X dan Y. Posisi X yaitu dengan L cos theta, maka akan diperoleh minus 14,14 cm. Sementara posisi Y yaitu L sin theta diperoleh 14,14 cm. Sebelumnya telah kita pelajari bagaimana kita melakukan perhitungan forward kinematik untuk robot planar 1 derajat kebebasan. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita melakukan perhitungan forward kinematik atau kinematika maju untuk robot planar 2 derajat kebebasan. Dengan menggunakan prinsip trigonometri yang sama, maka kita bisa menghitung bagaimana berapa posisi n efektor yang diperoleh jika terjadi pergerakan sudut dari robot planar theta 1 dan theta 2. Dengan rumus trigonometri kita peroleh posisi X yaitu dengan L1 dikali cos theta 1 ditambah L2 dikali cos theta 1 plus theta 2. Sementara untuk posisi Y yaitu dengan perhitungan atau rumus L1 atau panjang lengan 1 dikali sin theta 1 ditambah panjang lengan 2 atau L2 dikali sin theta 1 plus theta 2. Mari kita lihat contohnya. Sebuah robot planar 2 derajat kebebasan dengan panjang link atau panjang lengan L1 adalah 20 cm dan link 2 20 cm dan sudut theta 1 45 derajat dan sudut pergerakan theta 2 0 derajat. Tentukan posisi n efektor dari robot planar tersebut. Dengan menggunakan rumus trigonometri yang sebelumnya telah dibahas, maka kita dapat peroleh untuk posisi X itu dengan menggunakan rumus L1 cos theta 1 ditambah L2 cos theta 1 plus theta 2 diperoleh posisi kartesian X 28,28 cm. Sementara Y dengan rumus yang telah dibahas akan diperoleh posisi n efektor koordinat kartesian 28,28 cm. Berikut ini adalah contoh lain dari perhitungan forward kinematik untuk robot planar 2 derajat kebebasan. Sebuah robot planar 2 derajat kebebasan dengan panjang link L1 20 cm dan link 2 20 cm, sementara sudut join 1 90 derajat dan sudut join 2 adalah 90 derajat. Tentukan posisi dari n efektor yang akan dicapai oleh robot planar tersebut. Dengan rumus yang sama, maka kita akan peroleh posisi X yaitu adalah minus 20 cm dan posisi Y dari n efektor robot planar tersebut sebesar 20 cm. Telah kita bahas bagaimana kita merumuskan forward kinematik untuk robot planar 2 derajat kebebasan. Sementara bagaimana kalau kita membuat sebuah robot manipulator planar 3 derajat kebebasan? Maka perhitungan forward kinematikanya untuk bisa menentukan posisi n efektor X dan Y, yaitu dengan menggunakan rumus untuk X adalah L1 cos theta 1 ditambah L2 cos theta 1 plus theta 2 ditambah L3 dikali cos theta 1 plus theta 2 dan plus theta 3. Sementara untuk Y yaitu sama dengan L1 sin theta 1 plus L2 dikali sin theta 1 plus theta 2 ditambah L3 dikali sin theta 1 plus theta 2 ditambah theta 3. Sebagai contoh, sebuah robot planar 3 derajat kebebasan dengan panjang link L1 20 cm, link 2-nya 20 cm, link 3-nya 20 cm, dan sudut pergerakan join 1-nya adalah 45 derajat, join 2-nya 0 derajat, dan join 3-nya 0 derajat, maka berapakah posisi n efektor yang akan dicapai?
Dengan perhitungan rumus trigonometri yang sebelumnya dibahas, maka kita akan bisa memperoleh posisi n efektor X 42,42 cm dan posisi n efektor Kartesian Y yaitu sebesar 42,42 cm. Maka dengan menggunakan rumus trigonometri, kita bisa melakukan perluasan untuk robot planar dengan derajat kebebasan yang lebih banyak lagi. Dengan itu, maka kita bisa menentukan berapa posisi n efektor yang kita ingin capai jika ada sudut pergerakan tertentu dari robot planar tersebut. Demikianlah sekilas pembahasan tentang forward kinematik atau kinematika maju dari robot planar, baik 1 derajat kebebasan maupun 3 derajat kebebasan. Dengan menggunakan prinsip trigonometri yang sama, maka kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan untuk robot planar sampai n derajat kebebasan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan coba membahas tentang inverse kinematik atau kinematika balik dari robot planar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.